Jangan lupa klik like, subscribe dan komen sebagai motivasi kami untuk membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Para umat sedharma dimanapun berada, saya hidup pada tempuh siwa pada Buddha dak sedarmita akan memberikan ulasan masalah bagaimana persembahyangan kita di dalam bait, apakah kita menyembah siapa di sana. Ya, sebelumnya mari kita ucapkan menjadi umat Om Swastiastu, Om Awinam Astu Namo Sidam, Om Anu Prarah Kertawiyantu Wiswata. Semoga tidak ada halangan dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ya, baiklah. Sering kita salah kaprah, salah pemahaman tentang pemujaan di Bali. Misalnya tadi pemujaan pura yang ada di seberang lautan begitu di Pulau Bali, juga di Kelungkung, di Nusa Penida, dengan penataran pura Penatara Agung Nusa. Itu di sana diistanakan dalam Penatara Agung itu terdiri berapa perlombaan itu kan. Hanya kita ngaturun bakti di sana itu. Kan ada runtutannya. Runtutannya dulu di Ratu Gede dalam Pet. Itu kan. Itu baru ring Segarau. Itu baru ring Taman. Itu baru di Ageng ya. Kan di Gede ya kan? Itulah yang sebenarnya kita puja. Pertama kita memuja itu Ratu Gede. Alasannya kenapa kita memuja Ratu Gede? Sanalah Ratu Gede dalam Pet. Mungkin berjasa-jasanya beliau memang betul sebagai manusia, tapi manusia yang super hebat daripada manusia yang lainnya. Dia membantu umat manusia, itu juga disebut juga para leluhur orang Bali gitu. Dia menyelamatkan alam Bali ini dari kehancuran, dari pagebluk, dari ada gerubuk seperti itu. Betul. Beliau sebagai satu-satu penyelamat supaya alam Bali itu ajak adanya. Makanya tidak salah kita memuja beliau. Kita sudah sebut dengan Betara begitu. Kalau istrinya Betari, Betara Ratu Gede Nusa, karena jasa-jasa beliau. Apakah orang berjasa kita salah untuk memuja? Bukan, beliau makhluk halus, makhluk gaib begitu. Buta kala bukan. Dia Betara, manusia yang hebat dulunya. Beliau meninggal. Kalau kita sebutkan dengan Amor Ireng Acintya begitu, beliau juga distanakan di sana. Kalau sejarahnya begitu kan, ada Ratu Lingsir, jen beliau, dia kan beliau anaknya ini, Ratu Lingsir ini. Sanakan di dalam Pet karena beliau sangat berjasa kepada alam Bali ini. Makanya beliau menguasai yang namanya, kalau kita sebut dengan istilahnya anak yang beliau melek gitu, indigo, super indigo begitu. Itu
pada zaman itu gitu. Nah, semua bisa dideteksi oleh beliau, diramal oleh beliau. Ada penyakit ini, beliau yang bisa mengobati. Begitu. Sebagai usada, sebagai pengusaha kedokteran, ilmu kedokteran Ayurveda beliau punya itu, dan kekuatan mandragunanya beliau gitu. Makanya kita sebagai umat Hindu tidak salah untuk memuja beliau yang pertama, karena ini kan daruntutnya. Kita harus memuja Betara dulu gitu, baru kita mengadakan pembersihan begitu di Segara kan gitu. Satu lagi siklusnya suksema, siklus suksema itu lagi ada penyucian lagi, kan ada beji di sana. Itu baru siwa di sana, parama siwa di sana, siwa sada siwa parama siwa itu di penataran tuh, makanya berkaitan itu satu kesatuan ini. Makanya baru kita diberikan para dewa di sana, para betara betari, penyucian para dewa, penyucian betara, baru satu kesatuannya, mahatnya ini. Kalau kita sebutkan atma, sucikan, terus ini jiwa atman gitu, kan antaratman, itu terus antar, niskalatman, antiatman, niskalatman, para musulmannya baru di gede ada di sana Padmasana. Makanya di dalam peyat itu Pura Penataraguna itu di samping kita menyembah yang berjasa begitu, termasuk para leluhur orang Bali. Karena kan itu para dewa, Sang Hyang Baruna itu, yang putar jagat wana itu, yang memberikan kita kebahagiaan, kesejukan, juga tadi kemakmuran itu. Para personifikasi dari Sri Wisnu yaitu kemakmuran di sana di air juga kan gitu. Itu baru terakhir itu baru alam besarnya itu ya, itu Brahmannya Sang Hyang Widiwasa. Berarti kita menyembah di pura dalam peyat itu adalah para leluhur betara-betari kita gitu, para dewa. Begitu kita menyembah kepada Brahman. Makanya kita sebut dengan roh-roh yang memiliki sifat-sifat ilahi, yang mengetahuinya, sumber segala makhluk, memuja itu. Para roh juga kita puja, para dewa kita puja, dengan pikiran, dengan hati nurani gitu, yang mantap begitu, yang tidak pamerih, yang mantap, yang suci, murni, bisa memujaku melalui apa? Para dewa, para betara-betari yang berjasa, yang disebut di sana dalam kitab suci Manaso Janatwa Butadim Awewiam. Itu dah. Dengan manaso, dengan pikiran yang jenatwa, dengan pikiran yang mantap. Makanya kita tidak boleh ada kepalsuan di sini. Tetap kita tidak tersesat dengan pikiran-pikiran yang buruk. Manusia memuja betara-betari, para leluhur itu ratu gede dalam peyat, bukan makhluk halus itu yang diistanakan di sana. Ya, betara-betari itu bukan makhluk gaib, bukan. Ya, yang sudah amoringa cintiau, yang sudah moksah beberapa kali,
yang berjasa begitu. Ya, bukan butuh kalau beliau. Sama seperti kalau kita punya ibu dan bapak, nenek, buyut itu. Tangah warang kelamyun gitu. Dulu itu kan manusia juga. Apakah kita salah memuja leluhur kita? Kita kan Wasudewa Kutumbakam. Tatwa masih. Ya, itu konsepnya harus kita pegang. Kalau yang berjasa siapapun, kalau depan itu, kalau orang berjasa biar tidak warga Pasek itu, kalau sudah berjasa pendeta Betara-Betari itu kita puja untuk memberikan kita pengantar untuk kepada para dewa, kepada Brahman. Tidak salah memuja dalam segala keberadaannya sebagai yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Aduh, Betara-Betari para dewa itu tidak ada terpisah, itu satu kesatuan sebenarnya. Kalau manusia awam baru udah bane ya. Padahal kue misalnya satu kue ada dari tepung, ada Nutri-Jelly, sekarang anunya ada tapioka, padahal itu kue namanya begitu, sama itu. Tadi sudah pendeta bilang, Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, Tuhan mencipta alam semesta ini, Tuhan menciptakan para dewa, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, Tuhan menciptakan manusia yang meninggal, yang Panca Mahabhuta ini dibersihkan dengan beberapa pengaben, pemukur, dilepati gitu kan, bersih itu tubuh di Betara-Betari, tubuh leluhur, patut kita puja karena berjasa melahirkan kita sebagai preti sentana. Bukan makhluk gaib, bukan makhluk halus. Yang kalau makhluk halus, makhluk gaib itu kan manusia. Dia berbuat ulah jadi manusia, serasa musaya kewah dari manusia. Kan? Akan menjalankan bagaimana beliau reinkarnasi itu berulang-ulang kali gitu. Ben jelek bikan malih berulang inkarnasi, lahir kembali itu. Makanya kalau kita jadi manusia gitu, tujuannya adalah berbuat baik sebaik-baiknya untuk kita menyatu kepada Sang Hyang Widi. Tuh, berbuat baik sebaik-baiknya. Tuh, kalau yang berbuat itu misalnya kalau kita berbuat tidak baik, misalnya gantung diri, itu kan, kalau berunaha, kalau kita hamil, aborsi misalnya, buang mayat, kan banyak fenomena yang terjadi sekarang itu.